Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perbedaan Hari Pahlawan Malaysia dan Indonesia. Latar belakang Hari Pahlawan pada kedua negara ini ternyata sangat berbeda. Hari Pahlawan Malaysia diperingati untuk mengenang berakhirnya masa darurat di Malaya. Inilah yang kontroversial, karena di situ peran tentara British sangat besar. Jangan heran jika tugu nasional yang berupa patung prajurit British menjadi ikon Hari Pahlawan. Adapun Hari Pahlawan di Indonesia untuk mengenang pertempuran di Surabaya melawan tentara Inggris. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Tokoh Melayu Malaysia sering menebarkan propaganda ala Melayu dan serumpan-serumpun. Dengan propaganda kemelayuan ini, Malaysia juga berusaha mengklaim bahasa Indonesia, atau memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Tujuannya agar kaum Melayu Malaysia terlihat hebat. Padahal, sejarah dan karakter Melayu Malaysia dan bangsa Indonesia sungguh berbeda. Kaum Melayu Malaysia bukan bangsa pejuang yang berani mengusir penjajah. Adapun bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Bahasa Indonesia pun merupakan bahasa perjuangan, selain sebagai bahasa persatuan. Perbedaan karakter ini terlihat juga dari makna dan latar belakang Hari Pahlawan kedua negara. Latar belakang Hari Pahlawan Malaysia berbeda, bahkan bertolak belakang dengan Hari Pahlawan di Indonesia. Kebetulan belum lama ini Malaysia baru saja memperingati Hari Pahlawan. Tanggal 31 Juli diperingati sebagai Hari Pahlawan di Malaysia, yakni untuk mengenang berakhirnya masa darurat memerangi komunis di negara ini. Karena itulah Tugu Peringatan Negara selalu menjadi simbol Hari Pahlawan Malaysia. Jadi, ikonnya adalah prajurit British. Selain untuk memperingati prajurit yang gugur pada masa darurat di Malaysia, tugu ini juga untuk mengenang prajurit British yang gugur pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Karena itulah patung atau simbol pahlawan tersebut adalah para prajurit Inggris. Berikut ini adalah penjelasan pejabat Malaysia mengenai Hari Pahlawan di negaranya. Hari Pahlawan ni dahulunya kita dikenali juga sebagai Hari Peringatan or Remembrance Day. Ianya telah disambut di negara-negara bekas Commonwealth sejak daripada selepas Perang Dunia Pertama. Ini adalah bagi mereka untuk memperingati anggota bersenjata mereka yang telah gugur suatu perang. Di Malaysia pula, pada tahun 1960 telah mengisytiharkan tarikh 31 Julai dipilih sebagai tarikh Hari Pahlawan. Ini sempena tarikh tamatnya darurat di Malaysia ketika itu. Negara menyambut Hari Pahlawan ni adalah sebagai satu platform bagi mengingati dan menghargai jasa dan semangat keberanian dan yalah, pengorbanan mereka itulah yang dapat kita rasai sekarang ni, iaitu keamanan dan kemakmuran yang berpanjangan. Persoalannya adalah pada masa darurat itu, British tak hanya melumpuhkan komunis, tapi juga para pejuang kemerdekaan di Malaysia. Jadi tokoh yang menginginkan kemerdekaan murni justru dipenjara. Sedangkan tentara Inggris dianggap jadi pahlawan. Jangan heran jika sejarawan Malaysia sendiri pun mempersoalkan hal itu. Menurut dia, banyak pejuang yang justru masuk penjara di masa darurat Malaysia. Dalam konteks buku sejarah kita pada ini banyak lompang, sangat banyak lompang. Bila saya kaji, saya perhatikan apa masalah dalam buku sejarah ni, yang ahli sejarah bila tulis, dia tidak lengkap, dia tidak sampai, walha di luar sudah bincang, darurat di sana sudah bincang, dia bukan sebab komunis. Sarjana Barat, Frank Furedi, dia kata darurat ni sebenarnya untuk kelompok agama. Kita sedar atau tidak, masa darurat diisytiharkan, mula-mula British tangkap adalah golongan agama. Burhanuddin Al-Hami, Abu Bakar Al-Bakir, dia tangkap yang tu dulu. Yang tu komunis tak? Dia bukan komunis, tapi dia dituduh komunis. Kenapa dituduh komunis? Kerana istilah public relation. Supaya negara dunia akan tengok, oh komunis, okey tak apa, teruskan. Jika Hari Pahlawan di Malaysia seakan untuk memperingati kehebatan tentara British, sebaliknya Hari Pahlawan di Indonesia untuk memperingati perlawanan rakyat terhadap tentara British di Surabaya. Itulah guys sejarah Hari Pahlawan di Malaysia. Masa darurat itu sendiri ternyata mengandung persoalan karena ternyata banyak pejuang kemerdekaan Malaysia yang ditangkap dengan tuduhan komunis. Ada yang berpendapat merekalah pahlawan yang sebenarnya.
Selanjutnya, mari kita simak sejarah Hari Pahlawan di Indonesia. Awal sejarah Hari Pahlawan dimulai dari gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris yang ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945. Saat itu, keadaan berangsur mereda, namun ada saja bentrokan senjata antara rakyat Indonesia dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan itu memuncak dengan terbunuhnya pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober 1945 oleh pemuda Indonesia. Setelah mendengar berita itu, pihak Inggris pun marah. Pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden, mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi NIKA. Dia juga mengancam akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Namun rakyat Surabaya tidak ada yang menanggapi hal tersebut. Selanjutnya kita simak video reaksi YouTuber Malaysia mengenai pidato Bung Tomo menjelang peristiwa 10 November 1945. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan mereka masing-masing, dengan Saya merinding guys. telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjuk Guys, kata-kata dia itu guys, saya tidak boleh move on guys. sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkan tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jatuh kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali
saudara. Percayalah saudara-saudara. Begitulah guys perbedaan Hari Pahlawan Malaysia dan Indonesia. Sejak awal, proses pembentukan kedua negara memang berbeda. Konsep negara Malaysia dan Indonesia pun berbeda. Kita seharusnya bisa menghargai perbedaan ini. Menutupi perbedaan yang besar itu dengan slogan serumpun bukanlah solusi dan malah menimbulkan masalah. Karena negara Indonesia dan Malaysia memang amat beda. Bahasa Indonesia juga tidak bisa diklaim oleh Malaysia karena hal itu merupakan bahasa perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.